Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 201011050, Program Studi Administrasi Publik kelas reguler semester 3, mahasiswi Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Dengan dosen pengampu Bapak Desrian Effendi MPM. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dengan judul Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan. Analisis kebijakan publik. Menurut Elau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones dalam Soeharno, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya. Kemudian ada definisi lain yang disampaikan oleh Carl Friedrich. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian manusia. Dengan pendidikan inilah manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian fungsi dan tujuan pendidikan terumuskan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Realisi anggaran di sektor pendidikan. Pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Jadi, pada dasarnya anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang. Karakteristik anggaran. Anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program. Fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan fungsi ini, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending dan adanya penggunaan dana yang tidak semestinya atau misspending. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending dan adanya penggunaan dana yang tidak semestinya atau misspending. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dengan dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin dicapai. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.
Anggaran di sektor pendidikan. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 49 yang di dalamnya memuat tentang dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran dan pendapatan belanja daerah atau APBD. Pendanaan belanja pendidikan bagi anak didik berasal dari beberapa pihak yaitu pemerintah, yayasan, orang tua, dan pihak lainnya. Sementara itu, dana pendidikan dari pemerintah berasal dari 3 sumber yang dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak didik yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Anggaran belanja pendidikan yang didapat dari Kemendiknas merupakan sumber dana dari pemerintah pusat, sementara yang dana dari daerah didapat dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pendidikan terdiri atas komponen anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sedangkan anggaran melalui transfer daerah antara lain dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil atau DBH, anggaran tambahan atau DAU, dan otonomi khusus pendidikan. Anggaran di sektor pendidikan di masing-masing daerah dipergunakan untuk membiayai dana pendidikan bagi siswa yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK sehingga mendapatkan manfaat pendidikan. Oleh karena itu, dalam menentukan jumlah dana dalam anggaran pendidikan, pihak yang terkait perlu mendasarkan pada data kebutuhan dana yang diperlukan oleh siswa di masing-masing. Hal tersebut agar masing-masing anak didik mendapat manfaat dari dana pendidikan yang telah diberikan, dan dana yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.